malam, udah si bos. Mas Endi ya. Selamat malam. Aku panggilnya gimana ini supaya enak? Panggil aja Endi. Oke, Mas Endi. Soalnya teman-teman manggilnya Endi gitu aja. Oke, Mas Endi ini Under the Bridge ya, Community of Violinist apa? Iya. Komunitas apa namanya? Ya pemain. Nama kita itu kayak Music Under the Bridge. Itu adalah komunitas pemain biola yang main-main gitulah, belajar dan lain sebagainya. Kayak semacam apa ya? Mengisi waktu libur kita dengan hal-hal yang positif. Betul. Contohnya. Dan percaya diri aja, komunitas pemain musik ya, biola. Ya. Biola. Ya, dan di situ juga ada gitar dan juga ada keyboard juga. Kalau seandainya mungkin yang sekarang lagi direkod ya, mungkin live atau gimana masuk YouTube, dan mungkin ada teman-teman yang di situ pengen belajar, mari belajar gratis. Oh, mantap ya. Mas Endi ya, ini udah berapa lama sampai? Panggil aja Endi. Endi ya, oke. Udah berapa lama ini sampean gak enak ya? Nek aku udah biasa ngajeni wong ya. Di sini kadang-kadang nek gak mbak apa mas. Jadi udah berapa lama weh? Ya wes enggak. Ya wes enggak apa. Nah, berapa lama? Udah berapa lama itu sebenarnya? Kurang 7 tahun, kurang lebih 7 tahun. 7 tahun itu sudah dibikin komunitasnya. Sebelum 7 tahun juga namanya Pak Din ya, itu Pak Mukurudin itu udah murid-murid beliau yang pulang ke Indonesia gitu. Jadi sampean sekarang melanjutkan ya? Iya, saya melanjutkan dengan teman-teman yang lainnya. Wah, keren ya. Terus 7 tahun ya, berarti gak sebentar loh itu Wesan. Terus siapa tadi Pak Kim ya? Pak siapa? Pak Din. Pak Dennya sekarang udah ada di Indonesia. Wah, Pak Dennya sudah ada di Indonesia ya. Yang gondrong itu bukan? Dulu rambutnya panjang, agak kurus. Wah, sinyal sampean agak berat ini kelihatan. Halo, iya dengar. Ini jelas ini. Kadang jelas, kadang munyer-munyer. Garis-garisnya di HP itu ada berapa sih Mbak di tempat itu? Jadi agak jawabannya sinyalnya agak berat. Padahal wifi ku udah penuh loh. Apa aku matiin dulu? Enggak. Nah, sampean matiin balik kok nanti. Jadi tak rekam lah. Tapi halo? Nyala kan? Wifi-nya nyala. Gitu ya. Enggak usah. Iya. Nyala. Suaraku padahal full juga loh. Suaraku jelas. Dengar. Jelas. Suaranya sampean jelas loh di sini. Oke. Suara Anda juga jelas kok ya. Siap. Jadi gratis, yang mau belajar, yang mau main. Terus tujuan. Kenapa kok ada komunitas itu? Tujuannya apa? Tujuannya ini kan sebenarnya untuk menjaga silaturahmi antara sesama BI yang Hongkong ini, juga kayaknya juga lebih ke kita mewadahi teman-teman lainnya. Ini siapa silaturahmi itu bisa jaga dan bisa digunakan dengan melakukan hal baik berguna. Contoh bergunanya kita sekarang belajar biola. Terus habis itu nanti halo, ya dengar. Yang sampean harus pakai dana nggak? Ini kita nggak pernah yang namanya minta dana atau lain sebagainya. Tapi biasanya penyelenggaranya itu biasanya ngasih kita. Kayak contohnya nasi bungkus, lemper, kayak gitu. Kita nggak amplop juga, amplop.
Iya, kadang-kadang juga gitu katanya, tapi kita nggak pernah yang minta gitu, nggak pernah. Mereka itu kayak bilang, ini untuk apa itu namanya ongkos MTR kayak gitu, ongkos MTR kayak gitu. Kita nggak pernah gini. Jadi dulu cerita seperti itu aja ya. Jadi pokoknya diundang dengan senang hati, kita datang, dengan senang hati, kita main. Mereka menyajikan apa buat makan siang gitu kan. Iya kayak gitu. Terus ini ada ongkos ya diamplopi. Oke lah, gitu. diterima. Iya, kita nggak pernah yang gini soalnya di kelasnya. Kayak gitu. Betul kayak gitu. Jadi ini ada semacam apa itu namanya? Ada semacam pengalaman lucu juga ini. Kita kan satu hari ini diundang sama orang berapa itu, udah berapa tempat gitu ya. Terus habis gitu mereka itu ngasih nasi bungkus semua gitu loh. Jadi kita pulang itu bawaannya nasi bungkus, jajan-jajan, makanan gitu ya. Jadi ini kan juga barokah ya, maksudnya itu rezeki ya. Jadi kita libur nggak perlu ngeluarin uang. Istimewa ya. Kayak gitu. Luar istimewa. Terus biasanya nih Mbak, rata-rata sampean berapa personil ketika diundang itu terus main itu? Rata-rata ya kurang lebihnya. Rata-rata. Ya. Rata-rata biasanya itu 4 sampai 3 atau sampai lebih juga sih ya. Lebih juga sih ya. Cuman untuk sekarang ini teman-teman baru kita itu lebih banyak dan mereka itu masih lagi belajar dan belum siap untuk pentas gitu. Yang dulu-dulu udah pulang. Jadi sekarang itu kayak 2, 3 gitu, 4 kayak gitu-gitu. Tapi kedepannya pasti akan belajar lebih giat dan memberikan penampilan yang terbaik. Iya. Nah, sebelum sampean ya, ini kan udah 7 tahun. Jadi ada regenerasi kepemimpinan nggak atau menginisiatif sendiri? Sebelum sampean yang koordinir siapa biasanya? Sebenarnya kalau saya sendiri kan sekitar 7 tahunan, tapi sebelumnya itu sebenarnya udah terbentuk agak lamaan juga sih ya. Dulu yang membentuk pertama kali itu namanya Pak Din, gitu ya. Pak Din yang tadi rambutnya gondrong itu tadi. Terus habis itu punya murid-murid gitu. Terus muridnya itu yang meneruskan ketika Pak Din pulang. Terus habis itu murid yang senior saya itu juga udah pulang. Terus habis itu saya yang meneruskan. Jadi kita kayak semacam saling meneruskan gitu untuk kesenangan aja. Ya. Sudah istimewa. Tapi masih sering berkomunikasi dengan founder Pak Dimnya. Iya. Kayak kemarin juga hari raya itu mengucapkan minal aidin kayak gitu lah. Luar biasa ya, istimewa ya. Istimewa dan juga lebih istimewanya juga itu Mas Sandro ya. Kayak masyarakat Hong Kong sendiri itu yang lewat markas kita, tempat kita main biola itu, mereka say hi sama kita gitu loh. Dan mereka itu kayak semacam selalu bilang, wah, letele saneho sai lewo, letele phong kale cem hai chen hai johala sekan yela wajib mumat yejo kami yang jadi kayak nggak ada kerjaan gitu. Tadi melakukan sesuatu yang sangat spesial gitu. Dan kita juga sering diundang sama orang Hong Kong untuk pentas di tempatnya mereka gitu. Wow. Itu yang bikin kita seneng gitu loh. Istimewa. Ya, mereka kan menghargai orang lebih menghargai terhadap karya ya, apapun ceritanya. Kalau udah main musik ya, itu istimewa. Iya. Terus semacam juga gimana? Nggak kepingin di setiap eventnya atau pas liburnya atau apa itu didokumentasi gitu. Jadi kayak sebuah karya ya YouTube. Jadi kalau ataupun nanti sampean pulang masih bisa ngelihat dirinya sendiri di YouTube itu bisa ngelihat. Ada pemikiran atau mungkin sudah dilakukan atau kita udah melakukannya, tapi belum lama juga. Jadi subscriber kita itu juga masih sedikit ya. Siapa tahu subscribernya Bung Sandi bisa subscribe YouTube
channel kita ya. Kita masih baru dan di situ ada video-video kegiatan belajar kita di tempatnya Mas Bustomi itu. Terus habis itu kayak kegiatan apa yang kita lakukan di situ. Namanya Music Under the Bridge. Kayak gitu. Jadi kan istimewa gitu. Kalau setiap hari minggunya kalau ada manggung 4 kali atau 5 kali itu kan, kalau musiknya beda-beda kan tinggal disimpan, setelah disimpan setiap hari tinggal diupload aja. Jadi 5 setiap hari 5. Jadi kalau kita bicara masalah subscribe, nggak perlu dicari. Subscribe itu nggak perlu dicari ya. Yang penting sampai gitu upload konten itu udah tiap hari pasti akan naik. Apalagi kalau performnya keren gitu, terus lagu-lagunya macam-macam. Karena punya Sampen itu punya kekhasan tersendiri. Jadi komunitasnya Sampen itu kalau ataupun lagunya siapa dipakai ya nggak kena copyright, karena frekuensi musiknya pasti berbeda dengan aslinya. Dan diselingi sama nyanyi, sebenarnya sih itu akan menjadi karya yang abadi, dan kalau diatasnamakan sebagai organisasi ya akan menjadi nilai yang nantinya di kemudian hari itu ada uangnya, menurut saya loh ya. Jadi seperti itu kalau mainnya di YouTube. Ya nggak tahu, mudah-mudahan yang seksi dokumentasinya mulai meng-up dan hal-hal yang positif gitu. Saya senang mengupgrade hal-hal yang positif, menginformasikan hal-hal yang sifatnya itu positif gitu loh. Terus pertanyaan saya ini ya juga, pada saat orang datang terus pasti kan kalau main biola berarti dia harus punya biola atau bagaimana? Kita akan membantu menyiapkan atau membelikan gitu ya. Tapi untuk standar kita sebagai seorang buruh migran ya. Jadi nggak boleh ya yang beli yang terlalu mahal dan lain sebagainya. Yang penting untuk belajar utama itu kan yang penting ada biolanya dan layak untuk dipakai gitu. Jadi nggak usah mahal-mahal gitu. Tapi nggak terbatas cuman biola aja. Tadi kan ngomong ada keyboard, ada gitar, macam-macam. Iya. Ada dalam kurun kayak sekitar 5 bulanan ini ada keyboard dan ada ini, soalnya ada temen yang bisa main keyboard dan gabung gitu. Jadi rutinitas hari minggunya berarti di Under the Bridge itu main ya. Kalau ada undangan baru kita menghadiri undangannya ya. Iya. Kayak gitu. Itu keren loh, tiap hari bisa konser loh, itu tiap minggu bisa konser loh. Iya, ya begitulah. Terus habis itu ya itu tadi yang aku tadi bilang itu kayak mungkin ada orang jalan kayak orang Hongkong biasanya jalan itu kan wah cepet gitu ya, nggak mau lihat gitu ya. Tapi lihat ada anak main biola, sangat melihat gitu. Habis itu kok wah Cece saya lihat gitu. Terus habis itu lihat buku-buku kita itu kayak apa? Nggak ngertinya. Apa yang kita pelajarin di situ adalah sama seperti musisi-musisi lainnya yang belajarnya juga kayak semacam ini, yaitu memakai not balok juga. Keren kan? Gitu. Ya, suruh subscribe channel YouTube, tontonlah. Kami ada di sini channelnya. Jadi otomatis kan jadinya mereka akan dapat referensi. Wah, nanti kalau aku pengen main bersama mereka atau mereka main di tempat kota, apa kan tinggal kontak, tinggal dikomenin habis di bla 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 bla. Terus pernah ikut yang penampilan budaya nggak, atau perform yang kira-kira atas nama mungkin negara atau apa, atau perwakilan apa, pernah? Pernah. Kita sering juga ikut di acaranya dulu, kayak contohnya apa itu ya, PMP itu loh yang 17 Agustus itu. Itu di Sentral apa di Wanca ya itu art exhibition itu loh.
Itu kita juga pernah tampil di situ, dan kita juga sering juga diundang sama KJRI kayak gitu. Iya. Terus kita juga pernah kalau kayak contohnya kayak sekolah-sekolahan, mbak-mbak kursus-kursus kayak gitu juga sering. Terus habis itu diundang sama itu loh. Dulu ada pawai Ramadan. Pawai Ramadan itu ya kayak gitu-gitu. Ya kayak gitu-gitu. Dan saya sangat senang dengan kayak semacam ininya juga ya. Sambutan teman-teman, dan juga sering juga kayak Pak Konjen itu mampir, kayak kemarin Bu Yuni juga mampir kayak gitu. Ibu-ibu yang dari KJRI itu, jadi lumayan seneng lah gitu. Jadi aware, jadi eksis, jadi ada, berarti sampean keberadaannya itu diakui. Iya, terus habis itu juga ini juga ada kayak semacam apa itu namanya, student pelajar dari University of Hong Kong gitu ya, bikin PR kayak gitu. Ya kayak gitu, giniin kita gitu, bikin untuk ininya gitu. Ya kayak gitu. Terus habis itu juga kita pernah di teman kita yang dulu juga pernah di radio apa itu Hong Kong itu RHTK ya. Kayak gitu. Mantap berarti. Jadi keren sudah eksisnya lebih istimewa ya. Jadi komunitas biola ya. Jadi sekarang musik under the bridge. Jadi seru juga ya. Kapan-kapan deh. Iya. Nanti kapan-kapan pas sampean lagi perform, tapi performnya yang nggak di atas panggung ya. Aku nggak seberapa kalau perform di atas panggung itu. Wis sing ngeploki akeh gitu. Kita performnya di channel YouTube aja gitu. Oke, nggak ada masalah. Kapan ada waktu kita cocokkan. Habis itu nanti saya bilang sama teman-teman yang lainnya untuk datang. Nah, soalnya kalau di tempat kita begitu perform, kameranya semuanya, HP-nya udah pasti disorot ke pemainnya semua ya. Jadi kalau yang buat channel 10 udah komunitas itu udah di 10-10-nya channel ada gitu. Dan itu menurut saya ya luar biasa. Jadi kalau subscribe-nya 1.000, ada orang 10, udah 10.000 yang nonton. Jadi intinya terus berkarya sih. Terus kira-kira ke depannya. Iya. Yang akan menjadi target atau menjadi konsennya itu menjadikan komunitas ini sebagai bentuk apa kira-kira? Nah, kalau untuk menjadi kedepannya, sekarang pun udah ya sebenarnya untuk wadah BMI itu tadi yang saya bilang tadi, dan untuk kedepannya itu kita akan lebih kompak lagi ya. Soalnya kalau dalam di musik itu kan ya namanya ada yang harus begini dan begitu gitu. Jadi kedepannya semoga akan lebih baik, belajar lebih tekun dan menghasilkan musik dengan irama yang lebih merdu lagi. Wah, pokoknya berkarya yang dalam bidang musik. Iya betul. Terus yang beberapa sudah pulang, ada pernah masih kabar-kabar nggak? Woi, gimana? Yang di sana masih aktif nggak gitu? Iya, kadang-kadang di FB itu kan juga ada yang komen gitu, ada yang jempolin. Salam ya gini-gini gitu. Saya tanya, woi di Indonesia gimana belajar biolanya? Aduh, anaknya nangis terus. Jadi beda lagi. Lagi. Jadi sudah ada anaknya, jadi menjadi kenangan tersendiri ya buat mereka. Wes, mantap ya kan. Iya. Terus kira-kira apa lagi ya? Jadi sampean pada saat ngajar atau belajar terus tidak ada potongan, tidak ada biaya, tidak ada seperti itu. Perasaan sampean itu bagaimana terhadap komunitas ketika sampean melakukan sesuatu yang sifatnya semuanya gratis gitu? Dalam hati sampean itu piye? Kok gelem?
kok mau gitu loh. Oh gitu. Ya soalnya kadang-kadang itu kan biasa namanya juga manusia. Itu pasti kayak kalau denger pahala gitu kan seneng kan. Bikin orang seneng pahalanya banyak kayak gitu kan. Berbagi pahalanya banyak. Itu yang kayak terus habis itu kalau melihat teman-teman gitu. Kayak contohnya teman-teman yang aku ajarin atau yang aku bimbing itu antusias dan seneng dengan kegiatan kita belajar. Kita kayak nggak terlalu monoton lah, nggak terlalu yang memaksa gitu ya. Mereka akan senang. Jadi itu kayak sesuatu yang lebih untuk saya. Jadi sesuatu yang kayak contohnya sekarang saya belajar sama local teacher ya, sama orang Hong Kong gitu ya. Saya bayar sama orang Hong Kong untuk ngajarin saya kayak gitu. Terus habis itu saya berbagi sama teman-teman yang ada di bawah jembatan itu. Apa yang aku dapat dari guruku itu tadi, saya bagikan ke mereka dengan gratis. Asalkan mereka itu kayak semacam rukun gitu aja lah. Terus habis itu kita ya semacam saling asah-asuh gitu loh. Jadi pokok intinya adalah apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan itu dengan senang hati dan otomatis juga pastinya itu dibayar atau nggak dibayar itu pasti hasilnya itu menyenangkan dan indah gitu menurut saya. Menyenangkan, yang penting bahagia lah. Pas Samen belajar dengan local teacher itu pakai biaya juga nggak? Ya iya dong, iya. Tapi saya Samen secara pribadi ya belajar dengan dia, terus setelah dapat ilmunya Samen bawa ke komunitas ke teman-teman. Iya. Seperti apa, wah ya istimewa juga ya. Gak murah loh Mbak. Biasanya kalau kita belajar sama local teacher itu, itu nggak murah juga ya? Gimana? Nggak murah juga loh kalau belajar terus bayar itu kan nggak murah juga. Iya nggak murah, apalagi orang Hong Kong yang dibayar. nggak murah juga gitu. Tapi yang menyenangkan itu ketika saya bayar mahal sama orang Hong Kong, terus habis itu saya bagi sama teman-teman di komunitas Under the Bridge, mereka antusias banget. Jadi antusias itu kayak semacam uang segitu tuh nggak ada masalah. Bulan depan juga gajian gitu. Jadi udah terbayar ketika teman-temannya bisa belajar juga itu. Iya. Cocok gitu, seide dengan saya. Tapi saya nggak pernah les. Saya bikin komunitas ya, saya bikin ya silahkan ngobrol. Saya nggak silahkan ditanyakan karena ilmunya nggak perlu bayar, hanya bayar kuota gitu ya? Saja. Kalau di YouTube kan bayarnya pakai kuota aja internetnya. Iya. Anak-anak bayarnya beliin saya kopi aja satu. Gitu. Gelas itu wis bahagia itu pun. Udah pakai ya itu kan kadang-kadang nggak perlu yang bayaran yang nggak perlu bayaran yang mahal. Secangkir kopi itu bisa membuat seseorang tuh senang, iya kan? Iya. Kan? Ya itu cocok itu. Kopinya bikinnya di situ rame-rame sekalian. Wah. Iya, iya, betul. Nah, terus habis itu makan satu trotoar bersama. Nah, hal-hal seperti itulah yang itu yang indah. Tapi iya. Gimana? Lanjut. Ya kayak contohnya teman-teman yang udah pulang ke Indonesia itu selalu bilang, wah Kak Endi, aku kangen makan satu trotoar di situ. Padahal di sini kalau makan di trotoar kan, dilihatin orang. Kalau di situ makan di trotoar sambil selfie itu indah. Gitu. Tambah mereka itu kangen makan di trotoar itu. Gitu. Bersamaan ya. Iya. Jadi itu nilai lebih lah. Jadi terkadang ya hal-hal seperti itu yang di sebagian orang menganggap sebuah kebahagiaan ya. Iya, betul. Nilai value itu tidak ternilai ketika kita bisa bareng-bareng dan bersama-sama. Nah ini biolanya udah diletakkan di samping ya. Kalau biolanya ada. Nah kalau ada perform terbaik saya tambah seneng ini luar biasa ini di channel. Masa.
Kalau 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 jam segini ini nggak usah yang ngerok ya, nggak usah yang ngerok, yang sadu aja gitu. Iya, saya terserah. Gitu ya. Di channel saya akan keluar yang musik. Jadi begitu sampean kemarin menghubungi saya, terus saya kontak lagi itu rasa saya itu seneng karena begini. Saya punya konsep bahwa kebanyakan sesuatu yang diberitakan di luar itu banyak hal-hal yang bersifat kontroversi ya, hal-hal yang negatif, hal-hal yang itu yang menjadi konsumsi publik gitu, dan yang itu yang jadi rame. Nggak banyak mungkin aku juga yang saya lihat gitu bahwa memberitakan sesuatu yang positif itu justru orang itu opo gitu loh, enggan atau bagaimana. Jadi di konten saya sekali lagi nggak cuman komunitasnya sampean, suatu saat nanti ada yang jago taekwondo, ada yang seni reog yang mereka masih melestarikan seni reog, terus pengajian, majelis taklim, nggak akan menutup kemungkinan karena bagi saya kita itu di sini menginformasikan sesuatu yang valid, yang benar, yang ada, yang eksis dan konsisten. Jadi makanya kan ketemu begitu orangnya sendiri yang ngomong, koordinatornya sendiri, ketuanya sendiri, saya senang sekali. Ini luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti yang lain bisa segera menghubungi saya. Wah, daripada saya ngajakin terus loh kan. Kadang-kadang memang mungkin ya saya harus paham lah karena tinggal di dalam majikan itu tidak segampang yang saya pikirkan. Betul. Nah, kecuali kalau saya ini kan nyantai itu, kalau mereka kan di bawah naungan atau di bawah tanggung jawab majikan, jadi perlu luar biasa. Sekarang tinggal saya mau nggak dimarahin ya sama bos ya kalau sampai main? Iya, nggak apa-apa. Saya punya waktu. Bos saya baik banget. Berarti orang baik akan ketemu dengan orang baik juga. Amin. Aku nggak sabar pengen dengerin nih. Oke. Nah, istimewa ini. Jadi ada berarti sampai ke. Mulai ya. Boleh, mantap. Istimewa. Makasih. Kalau biolanya 3 sama 4 lah, bisa kayak konser itu namanya. Iya betul. Kayak apa namanya? Kayak Erwin Gutawa itu loh namanya. Oh, orkestra gitu ya? Orkestra kan, jadi istimewa. Saya dulu sebenarnya punya kenalan perempuan sih juga. Itu Bu Sandronya ada di belakang kayaknya. Siapa Mbak? Nggak ada.
Oke, gimana? Kenalan perempuan gimana? Perempuan. Enggak. Saya dulu pernah juga pemain biola ya. Perempuan di Surabaya, teman di Wismilak Diplomat Challenge ya. Jadi acara diplomat ada perempuan juga. Terus keren ya. Orang kalau bisa main biola itu keren gitu loh ya. Iya, masa? Nanti kapan deh pasukanku tak gesere ke tempat sampean untuk mencoba mengambil perform ya. Tapi kalau di bawah jembatan suaranya nyampur sih Singgarai. Iya, kita mungkin kapan-kapan kalau kayak contohnya Bang Sandronya sama teman-temannya punya rencana atau kita sama-sama punya rencana, habis itu kita kayak pindah ke mana, ke laut sana atau gimana, biar suaranya itu nggak terlalu berisik. Jadi aku juga mau ngasih contoh buat teman-teman kalau kita nge-shoot. Jadi nge-shoot seorang perform atau grup perform itu bagaimana, seperti apa dan kayak apa. Sebenarnya juga mengambil teknik, mengambil gambar agar penampilan orkestra atau penampilan seseorang itu bisa jadi menarik, itu bisa jadi pelajaran. Jadinya ada 2 pelajaran, tapi kalau mungkin suara ya pastinya kan karena tidak di dalam ruangan tertutup jadi ada sedikit noise-nya, tapi kalau cara ngambil dari sudut, dari sebelah mana pemainnya, jadinya nantinya mereka akan juga biar teman-teman juga bisa terbiasa dan mengerti atau memahami cara mengambil gambar dalam sebuah perform. Kayak kan perform itu nggak cuman musik aja ya, kayak tari, terus dan kalau di tempatnya sampean itu jelas tidak kena copyright karena frekuensinya kan beda karena dimainkan. Gitu ya. Kalau acara jaranan terus misalnya musiknya ngambil dari YouTube, wah itu pasti kena itu kalau diupload. Gitu ya. Jadi ya kita aja nanti. Kita juga sebenarnya juga akan lebih banyak belajar juga sih tentang itu juga gitu. Itu Bang Sandronya udah banyak banget ya subscribernya ya? Dikit lah subscriber saya. Subscriber saya baru cuma 1.200. Nggak terlalu dalam YouTube ya. Kalau kita berbicara YouTube itu intinya adalah apa sih yang mau kita sampaikan. Slogannya YouTube itu kan broadcast yourself. Jadi tampilkan diri Anda. Itu slogannya YouTube, broadcast yourself. Jadi saya kayak nah lanjut. Nek mau tanya langsung. Saya juga saya baru ini juga lihat ininya Bang Sandro ya, jadi nggak terlalu ini, jadi menurut saya itu sesuatu yang positif banget gitu loh. Iya. Jadi saya alirannya beda ya. Jadi kalau dibilang berambisi untuk mengejar idola, itu akhirnya kita tidak jadi diri sendiri. Betul. Karena kita akan menunjukkan sesuatu yang bukan kita. Jadi kayak misalnya trending nih kan, sesuatu trending misalnya kayak kemarin si ini artis incest sama Papa Lauren kan lagi trending itu sugar daddy. Jadi kalau kita ngejar duit banget ya kita memberitakan mereka, padahal kita nggak bisa tabayun atau nggak bisa cross check sama orangnya langsung. Dan itu menurut saya bukan saya kalau kayak gitu. Nah, kayak demo. Nah, demo ini masih relevan ketika kita gambarnya ngambil sendiri, bikin narasi sendiri, ngomong sendiri gitu. Kita kumpulin data, kita baca atau melihat keadaan, nah baru itu diri kita. Terus kayak sama sampean kayak gini, aku menceritakan komunitasnya sampean kepada subscriberku, kepada pengunjungku, kepada yang nonton
channelku bahwa ternyata di Hong Kong ada juga ya komunitas biola ibaratnya kayak gitu, dan saya nggak ngomong kosong gitu loh, dan saya menemuin, saya langsung kolaborasi sendiri sama yang bersangkutan, yang koordinatornya. Nah itu saya sebenarnya. Jadi kalau konten YouTube kalau ditempati sampean ya mau nggak mau perform. Jadi perform atau behind the scene, di balik penampilan ya kan. Jadi sesi latihannya terus diambil dipotong-potong, terus nanti yang kepotong-potong, terus habis itu lah ini performan aslinya. Nah, setelah kita latihan keliru-keliru, itu menjadi hal yang menarik. Jadi kita menceritakan diri kita pribadi, nggak menceritakan siapa-siapa. Jadi iya betul juga. Itu jadi ya. kayak sampean itu sangat berpotensi. Gimana? Kapan-kapan kalau ini ada waktu kita sama-sama bikin video dan perform bareng. Ini tadi karena mungkin juga nggak terlalu ditenetin ya, jadi suaranya itu agak ngambang gitu ya. Jadi karena ya kedengeran bayi saya nanti. Nggak terlalu penting. Saya nggak harus orang itu, kalau menurut saya nggak harus bagus. Tapi ketika sampean tadi bilang bahwa ketika berbagi ilmu sampean dapat kemudian dibagi ke teman, sampean sudah merasa itu bagian dari sebuah kebahagiaan. Nah itu saya sepakat, di situ sejalan kalau di bidang seperti itu. Nah kalau masalah perform nanti ya tinggal sampean kabarin aja, kita mau performnya di sini misalnya gitu kan. Jadi hari Minggu atau hari apa sampean kabari. Soalnya saya biasanya sih kalau di komunitas sampean itu ngajak Mak Yul, si penyanyi itu, Mak Yul, sinden. Iya. Mama Yuli itu lah, sinden. Iya Mama Yuli. Itu biasanya sebenarnya juga banyak sinden di situ ya. Jadi makanya pada saat teman-teman perform kemudian banyak kamera yang nyorot, nah kan itu sudah sebuah pertunjukan jadinya. Cuman kan orang kan nontonnya setelah nanti diedit. Kadang kalau live ya mungkin live, tergantung jumlah subscribernya kan seperti itu. Sebenarnya perform itu tidak harus ditunjukin. Kalau syukur kalau memang kita diundang, diakui untuk bisa datang, oke. Tapi itu kan terbatas toh, Mas Bro. Itu hal-hal yang momen ya, momentum kan. Dan momentum kan nggak setiap hari. Tapi kalau bikin video itu bisa tiap hari kan. Iya. Sampean ya dalam durasi 2-3 menit menyanyikan atau gesek biola sampean lagu apa yang sampean bisa. Terus diiringi tipis-tipis musiknya, terus sampean ngisi biolanya, itu sudah jadi konten, Mas Bro. Jadi gitu ya sebenarnya. Iya, nggak ada batasan. Jadi konten YouTube itu bebas. Jadi nggak harus aku kudu perform sampai arek-arek terus disyuting, enggak. Sendiri pun apa yang bisa sampean mainkan, terus sampean bisa tutorial cara gesek atau misalnya lagu ini nadanya begini, chordnya seperti ini dan dimainkan dengan teknik begini. Boleh kita coba dengerin, dan kita nggak usah pedulikan nanti ada yang nonton, enggak. Yang penting karya sampean abadi. Dan ketika orang lain nonton tinggal di-share aja linknya. Tonton channel YouTube, share. Jadi dengan begitu nanti ke depannya ketika sampean punya nilai, anak-anaknya semuanya pada ngikut. Jadi YouTube ini berdirinya bebas. Dia mau ditempelin ke siapa aja bisa. Mau ditempelin ke masak bisa, mau ditempelin ke jahit bisa, mau ditempelin ke nari bisa, mau ditempelin ke puisi bisa, mau ditempelin amburadul, acakadul, lawak-lawakan, apa melaku-melaku ya bisa. Jadi iya, memang kayak gitu ya. Iya, makanya kita juga lagi bikin ini, juga lagi apapun yang kita lakukan, kegiatan di hari Minggu kita bikin video dan kita up di FB dan juga di fanpage dan juga di YouTube kita. Mungkin ada teman-teman yang nonton yang pengen dan mau belajar musik biola, keyboard dan gitar, bisa datang ke
bawah jembatan ya, atau langsung hubungin nomor saya ya, 6740 2555. Otomatis Langsung. nanti setelah saya share nanti di deskripsinya akan saya tulis. Iya, terima kasih. Jadi Dan jangan lupa subscribe ya YouTube Music Under the Bridge. Ya. Nah, aku tinggal kemarin sudah sampean komen belum ya? Aku belum Musik Under the Bridge ya. Berarti sampean memang channelnya Musik Under the Bridge ya? Iya, fans page-nya juga gitu. Di YouTube namanya Music YouTube. Under the Bridge. Musik. Nggak ditulis di Victoria Park ya. Under the Bridge. Panjang banget ya. Musik Under the Bridge. Oh ya, ini masuk nih. Oke, langsung subscribe ya. Lah kok Red Hot the Chili Pepper loh isinya. Loh, Musik Under the Bridge. Ya memang belum apa-apa, Bang. Belum apa-apa. Ntar kirimin linknya aja. Boleh. Jadi nggak masalah. Intinya buat saya nggak ada masalah semuanya. Jadi berkreasi itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Dan di situ juga teman-teman banyak juga, ada Mas Gus yang selalu bantuin kita, ada Rani, ada Eni, juga ada teman-teman lainnya juga. Kita saling bantu lah kayak gitu. Untuk teman-teman yang baru ini, teman-teman yang baru juga banyak banget yang antusias banget mau belajar gitu. Ini aja bulan ini aja ada anak kalau 7 orang masuk ya, mau gabung gitu. Iyalah harus dikuatin ya. Jadi performnya bisa di mana-mana gitu. Kalau kadang-kadang ya di lapangan, di pojok, di sebelah mana main gitu kan. Jadi kemarin kita ceritanya kemarin perform mau bikin video kan kayak gitu. Nah, terus habis itu udah kita bawa sound itu ke lapangan itu ya. Itu di bunga-bunga itu depannya Victoria Park itu aja. Ada semprit sama security. Oh, nggak boleh ribut-ribut katanya. Iya, nggak boleh di situ. Kapan-kapan kita bikin agak jauhan lagi. Iya, ya kalau nggak boleh ya kita geser. Di lapangan kan lebih bebas. Iya. Di lapangan kayaknya rumput. Kapan-kapan kita di lapangan aja yang lebih bebas. Nah, jadi terus kan pemainnya nggak cuman duduk berhenti, kalau yang sudah hafal bisa sambil gerak sambil. Iya. Nah, itu kan jadi perform yang istimewa lah ya. Iya kayak gitu. Intinya kita mendukung hal-hal yang positif dan nanti dikabarin aja ketika hari Minggu performnya nggak di bawah jembatan ya. Kalau di bawah jembatan soalnya ngambilnya susah, Mas. Jadi iya betul. Jadi ngambil angle-nya. Dan juga banyak mobil. Nah, ngambil angle-nya depannya orang sudah jualan. Sampingnya orang sudah nyebrang. Di situ wis diumpek-umpek mobil. Oh, jadi piye kan kita mau dari sebelah mana ngambilnya, tetapi kalau di tengah lapangan atau di daerah sana itu jadi lebih lapang kan, jadi lebih enak gitu ngambilnya. Oke. So, kapan-kapan kalau ini kita akan memainkan lagu yang mungkin bisa membuat subscribernya, teman-temannya Bang Sandrul mengingat tentang Indonesia. Contohnya Rayuan Pulau Kelapa, contohnya Indonesia Pusaka dan lain sebagainya. Itu bisa bikin benar-benar menggetarkan jiwa, ingat tentang tanah lahir kita, Indonesia. Yes. Jadi hal-hal yang positif. Hal yang positif. Ya kayak gitu. Keren loh. Jadi kita sebagai buruh migran Indonesia yang bekerja di Hong Kong, yang ya bukan sekali dua kali, kadang kedengerannya itu kayaknya kayak semacam wah BMI itu begini begitu kayak gitu ya. Ini nggak ngomongin orang lah ya, tapi kita akan semacam memperlihatkan sisi positif dan sisi baiknya dari buruh migran itu sendiri kayak gitu. Jadi
itulah yang ada di benak saya. Jadi yang sampai ngomongin saya sudah lama menjadi bagian dari teman-teman ya kan. Walaupun cara masuk di sini beda dengan teman-teman, tapi sekali lagi buruh migran itu sebuah profesi, dan profesi itu nggak perlu disangkut-sangkut untuk kreativitas. Jadi tidak bisa semata-mata ditempelkan ketika kita mau ngapa-ngapain adalah cuman BMI wong cuman babune wong Cina cuman gini kok leren gaya-gaya barat kan terkadang. Nah, itu jiwa seperti itu bukan justru dari yang nyinyir, tapi karena diri kita sendirinya tidak percaya diri untuk sekali lagi menunjukkan bahwa aku iso gitu. Gesek biola ini aku iso dan aku continue. Dan kita terus kalau continue gitu, kalau continue terus orang dengan sendirinya kan nggak akan terus mencibir, enggak. Oh, ayo iso temenan lho, yo apik pisan. Lama-lama kan malah aku tak melok wis. Jadi itu sudah nggak perlu kita itu sewot atau harus gimana ya. Yang penting perform, naik ke video, naik ke Facebook, naik ke semua platform sosial media, ke Instagram, mana yang mereka suka, mana yang teman-teman suka, naikkan aja ke platform. Sudah dijamin. Jadi kita nggak juga harus jadi artis untuk bisa ditonton banyak orang. Sekarang udah ada media YouTube yang artinya kita nggak perlu harus sing piye-piye kato ande lambi biasa digesek biolane suaranya merdu, ada lagunya menyentuh hati yo tepuk tangan kabeh yo like kabeh. Iya, oke. Oh, senang banget bisa ngobrol sama aku. Manggilnya apa ya? Orang Batak ya ini ya? Bang Sandinya itu orang Batak ya? Panggil aja, saya orang Jawa ya. Oh, orang Jawa. Tak kirain orang Batak. Dipanggil Dik ya nggak apa-apa, biar lebih nek dipanggil. Oh, gitu. Nek dipanggil Mas ya gak apa-apa, aku ya seneng dihargai. Nek aku Oke, Mas Andi, Mas Andro. Oke, Mas Andro. Ya, terima kasih banyak udah ngobrol panjang lebar hari ini, dan terima kasih untuk berbaginya juga. Dan sampai ketemu kapan-kapan ya. Ya. Oke. Makasih ya. Oke. Atas waktunya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Oke, sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh.